Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam, Bu. Tahan Ibu Marlina, tahan. Lihat lihat dulu kalau ada tombol merah di atas merekam berarti boleh direkam. Sabar dulu ya. Gimana kabarnya Bu Marni hari ini? Ibu Nurlinda Tabe bisa kirimkan saja di lewat WA tak? Agak sedikit Ya. bingung, Bu. Oke, Ibu Nurlinda sama Ibu Jusriani silakan dimulai. Apa Bu Marni sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Insya Allah, Bu, siap. Baik, akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Marni kayaknya gelisah ya. Kayak ada pikiran gitu. Iya, Kalau boleh oke, tahu, disampaikan. kenapa nih Bu Marni seperti itu? Betul sekali, Bu. Ada sesuatu yang mengenai kompetensi saya di kelas agak tidak bagus dalam mengelola kelas sebagai guru kelas, begitu, Bu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk Bu Marni? Terus apa yang ingin dihasilkan pada pertemuan coaching kali ini? Saya ingin, Bu, meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, begitu, Bu. Coba diceritakan deh, bagaimana apa sebenarnya masalah Bu Marni yang dihadapi di kelas? Begini, Bu, dalam hal untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru kelas, begitu, Bu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, kenapa Bu Marni berpikir seperti itu, ingin meningkatkan kompetensinya? Saya berpikir seperti itu, Bu, karena saya ingin menimbulkan suasana kelas yang menyenangkan bagi siswa dengan berbagai saya belum ada yang efektif menurut saya sampai saat ini. Oh, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, bagaimana proses pembelajaran yang Bu Marni lakukan selama ini? Proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini, Bu, kenapa saya katakan belum efektif, karena dalam proses pembelajaran itu masih ada siswa yang berbicara pada saat saya mengajar di kelas saya, begitu, Bu, prosesnya. Oh, seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya Bu Marni kira-kira tahu kenapa, apa penyebabnya sehingga siswa ketika belajar itu masih banyak yang sering berbicara. Itu, Bu, mungkin saya kurang efektif sehingga anak-anak itu berbicara pada saat saya menjelaskan. Oh, seperti itu. Jadi gini, sebenarnya Bu Marni tahu penyebabnya ya, cuman Bu Marni belum menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, Bu Marni kan sudah tahu penyebabnya. Kira-kira apa yang apa mungkin sudah ada solusi yang Bu Marni akan sudah pikirkan saya akan seperti ini. Mungkin sudah ada ya Bu Mar? Kalau solusi belum terlalu, tapi kemungkinan anak-anak belum memahami materi pembelajaran yang saya berikan. Mungkin juga gaya belajar atau strategi metode pembelajaran yang kurang menyenangkan bagi mereka. Begitu, Bu. Oh. Sampai saat ini
kemungkinannya begitu. Jadi kira-kira apa yang akan Bu Marni lakukan supaya memberikan pembelajaran di mana siswa bisa belajar dengan menyenangkan begitu? Mungkin selanjutnya Bu, saya mempelajari tentang metode-metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, misalnya atau strategi pembelajaran, misalnya bukan hanya monoton saja ke saya, bisa menciptakan Iya. suasana kelas yang menyenangkan dengan mungkin bisa berbagai media pembelajaran yang bisa mengalihkan perhatian murid itu yang sering bicara begitu Bu. Iya, sudah bagus sekali nih solusi yang akan Ibu Marni lakukan. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan itu apa yang akan Bu Marni lakukan? Untuk beberapa hari ke depan itu Bu, saya ingin mencoba misalnya mungkin bagus Bu, kalau saya petakan dulu siswa saya yang mana yang berminat memang khusus untuk membaca menggunakan satu sumber, misalnya buku, atau saya lihat juga, oh ini anak sumbernya misalnya yang menyenangkan, misalnya dia sendiri yang mencari materi. Begitu Bu, ke depannya saya ingin coba di kelas, mudah-mudahan bisa mengatasi permasalahan saya ini Bu. Oke. Ada lagi mungkin yang bisa dilakukan Bu Marni? Ya, untuk sementara Bu, mungkin hanya begitu yang bisa nantilah saya pelajari lagi mengenai strategi atau metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa itu tidak berbicara lah pada saat saya menjelaskan. Begitu Bu. Oke, nah yang sudah Bu Marni rancang itu sudah merupakan langkah yang sudah sangat luar biasa ya Bu Marni ya, sudah bagus sekali. Nah, kira-kira kapan Bu Marni akan memulai? Mungkin secepatnya Bu, saya ingin mulai agar kompetensi saya sebagai guru itu bisa meningkat lagi dalam hal pengelolaan kelas. Mungkin pertemuan berikutnya saya ingin mencoba menggunakan strategi yang tadi saya pikirkan, begitu Bu. Oh ya, nah kira-kira dalam menerapkan strategi yang Bu Marni ingin lakukan itu siapa yang akan Bu Marni libatkan? Pasti di sini yang saya libatkan keseluruhan siswa di dalam kelas saya tersebut Bu, yang saya libatkan. Bukan hanya misalnya anak-anak yang bermasalah tersebut, misalnya yang itu yang sering bicara, tetapi rencana ke depannya nanti yang saya akan libatkan ini semua siswa di dalam kelas saya. Iya, luar biasa sekali ya Bu Marni ya. Mudah-mudahan Bu Marni sukses ya dalam menerapkan Ya, strategi Bu. tersebut. Jadi tidak ada lagi siswa yang bercerita atau mungkin siswa lebih aktif lagi ya dalam pembelajarannya Bu Marni. Nah, saya tunggu ya kabar baik dari Bu Marni kalau sudah diterapkan Ya, dan Bu. sudah ada hasilnya, boleh dong kita ngobrol lagi ya. Ya Bu ya. Oke, sudah dulu ya Bu Marni, kita ke kelas dulu. Jam istirahat sudah habis. Ya, Ya Bu, Assalamualaikum. kasih. Salam. Lanjut lagi Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu Atri. Waalaikumsalam Bu Marni. Gimana nih kabarnya hari ini Bu? Ya, bagaimana ya Bu? Kalau kabar saya sih baik.
Cuman Iya Bu, ada sedikit masalah di kelas. iya Bu, karena saya perhatikan dari tadi ini Ibu kayaknya tidak bersemangat seperti biasanya. Bu Atri boleh tahu alasannya kenapa Ibu Atri kurang bersemangat hari ini? Iya Bu, saya kan tadi mengajar di kelas 8B. Terus di kelas 8B itu ada siswa saya namanya Gabriel, itu setiap saya masuk mengajar itu selalu tidur ya Bu. Itu saya perhatikan sudah kurang lebih 2 minggu. Saya sudah menegurnya kalau di kelas tidak boleh tidur. Saya sudah menyuruhnya untuk tidak begadang supaya kalau di sekolah itu tidak mengantuk. Tapi tetap saja Bu Marni seperti itu. Jadi Bu, apa bisa nih saya bantu sedikit? Iya Bu, saya memang lagi butuh teman cerita nih. Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin bercerita tentang situasi di kelas saya itu di 8B, tapi saya tidak tahu harus bicara sama siapa. Nah kebetulan Bu Marni bersedia. Mungkin dengan ini saya sih berharap dapat solusi ya Bu Marni, supaya Gabriel itu sudah tidak tidur lagi ketika belajar di pelajaran saya. Nah, bisa sedikit Ibu ceritakan hambatan-hambatan Ibu selama ini dalam menghadapi siswa yang suka tidur, tantangannya, hambatannya Bu, bisa ceritakan sedikit? Iya, hambatan saya itu gitu, kayak saya ngajar, terus ini Gabriel kan kalau tidur otomatis saya tegur dia. Kalau saya tegur Gabriel, otomatis kan pelajaran saya berhenti. Nah, teman-temannya juga kadang mengeluh, "Ibu, kalau begini terus kapan kita belajarnya?" Kadang kan siswa lain komplain, Bu. Dia bilang, "Nggak usah lah diurus itu si Gabrielnya, biar saja tidur." Tapi kan nggak boleh juga kan, Bu, saya nggak hiraukan. Ya Bu, bisa dijelaskan kenapa Ibu bisa berpikir demikian terhadap masalah Ibu ini yang di dalam kelas? Iya, saya pikir ini masalah besar ya Bu, karena saya kan mau semua siswaku itu ketika saya mengajar, mereka semuanya aktif, tidak ada yang tidur. Nah, saya pengen sekali gimana ya ketika saya belajar itu semua siswa saya itu langsung senang, bisa aktif, tidak mengantuk. Gimana ya caranya? Ibu kan selama ini tidak nyaman sama kejadian di kelasnya itu. Ibu bisa Ibu jelaskan proses pembelajaran kita Bu di dalam kelas? Ya, selama ini sih Bu, saya tuh mengajar. Kita kan ada buku paket. Nah, saya tuh cuman meminta saja siswanya untuk melihat buku paketnya, ya, melihat contoh di situ. Kemudian saya berkeliling ke siswa ketika mendatangi siswa ketika mereka bertanya. Seperti itu sih yang saya lakukan selama ini. Atau mungkin gara-gara itu ya. Ya kalau kita pikir Bu, apakah yang kita lakukan itu prosesnya itu sudah tergolong efektif dalam proses pembelajaran Ibu Atri selama ini? Kalau efektif sih untuk sebagian siswa ada Bu yang efektif, cuman saya itu kepikiran yang ini, yang tidur. Bagaimana dong dia bisa tahu kalau seperti itu? Apakah Ibu Atri tidak pernah berpikir atau carilah solusi yang mana bisa mengaktifkan kelasnya? Cobalah kita yang mana bagus setelah kita lihat selama ini yang Ibu Atri lakukan sehingga anak-anak itu misalnya tidur. Coba Bu kita cari solusi yang mana tidak pernah kita lakukan di kelas, begitu Bu. Oh iya,
Kemarin sih Bu, nggak sengaja ya. Kemarin saya nggak sengaja lewat di depan 8B kelasnya ini si Gabriel. Dia kan belajar bahasa Indonesia. Nah, saya lihat kok Gabriel di situ nggak ngantuk ya belajar bahasa Indonesia. Nah, saya perhatikan eh, proses pembelajaran teman saya ini dia bermain di situ. Dia bermain, dia di situ bernyanyi. Gabriel itu langsung ditunjuk langsung untuk melakukan atau ikut serta dalam permainan tersebut. Nah, saya berpikir kayaknya ini anak senang bermain ya. Karena kalau kita langsung kasih tugas saja tanpa bermain itu mengantuk. Tapi kalau dia diikut sertakan langsung dalam permainan, kayak cerah dia, semangat belajarnya. Ya. Berarti itu mungkin bisa kita terapkan di kelasnya pada saat pelajarannya Ibu Atri, sehingga si siswanya ini bisa mengikuti dengan aktif. Terus Ibu kan kita tadi menjelaskan sehingga siswanya kita ini tidak mengantuk. Bisa mungkin Ibu jelaskan bagaimana nanti konsep prosesnya sehingga kita bisa menjalankan juga seperti di kelas sebelah, Bu. Iya Bu, saya berpikir seperti ini. Nanti saya akan mencari referensi mungkin dari internet atau dari ada kan di PMM itu kita bisa mengadaptasi dari cara pembelajaran di sana banyak game-game. Mungkin saya akan membuat modul di mana di dalam menyampaikan pembelajaran tersebut saya menerapkan game atau sekali-kali saya memberikan ice breaking ya di tengah pembelajaran supaya mereka itu tidak mengantuk. Jika seperti itu nantinya Ibu, apakah Ibu ke depannya kapan nih atau rencananya akan menerapkan metode pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi? Kalau saya sih maunya secepatnya ya Bu, di pertemuan berikutnya mungkin kalau saya sudah dapat referensinya saya akan langsung terapkan. Kenapa saya kasihan sama siswa saya kalau seperti itu. Terus Ibu, kita juga bisa sedikit mungkin memberikan penjelasan, misalnya bagaimana cara penguatannya. Kita dalam nantinya akan melakukan proses pembelajaran tersebut, metode pembelajaran tersebut. Untuk Ya, kita. jadi nanti itu, iya Bu Marni, jadi nanti itu saya akan mencari referensi di internet bagaimana belajar matematika dengan cara bermain atau menggunakan game ya, karena kayaknya anak-anak itu lebih senang bermain. Jadi nanti begitu masuk di kelas di awal itu saya langsung mengajak mereka untuk bermain supaya untuk menumbuhkan semangat belajar mereka sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, berarti sudah ada sedikit gambaran ya Bu Atri. Iya Bu, sudah. Jadi sudah saya gambarkan akan kelas saya seperti apa nanti. Oke, baik Ibu Atri, karena sudah ada gambaran mengenai masalah Ibu Atri ya, ini nanti ke depannya Bu, kalau sudah ada perkembangan, saya tunggu berita baiknya ya Bu. Iya Bu, pokoknya nanti kalau saya sudah terapkan permainan di dalam pembelajaran saya dan siswa saya semuanya aktif dan Gabriel tidak tidur lagi, pokoknya saya telepon lagi deh Bu Marni, saya ceritakan apa perkembangannya. Bincang-bincang lagi, berbagi pengalaman apalagi Bu. Baik Ibu Atri, karena jam istirahat sudah selesai, kita akhiri obrolan kita. Terima kasih sudah ya Bu berbagi pengalamannya Ibu Atri di dalam kelas. Iya. Mohon maaf ya Ibu Atri kalau saya banyak bertanya. Iya, terima kasih juga loh Bu Marni karena sudah ngobrol sama Bu Marni. Jadi kenapa ya dari dulu saya kepikiran seperti itu? Ya, sudah sedikit plong ya Bu. Iya, sudah plong.
Oke Bu, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.